Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman semua. Perkenalkan, aku Delicia. Pada video kali ini, aku akan membahas mengenai konsep pendapatan dan beban. Nah, materi itu sangat penting nih teman-teman, karena pendapatan dan beban merupakan dasar untuk menentukan apakah nanti si perusahaan ini akan mendapatkan untung atau mendapatkan rugi. Langsung kita mulai aja pada pembahasan pertama, yaitu mengenai konsep pendapatan dan beban. Nah, pendapatan ini apa sih? Pendapatan adalah kenaikan manfaat ekonomi selama periode akuntansi yang dapat berupa bertambahnya aset atau berkurangnya kewajiban, sehingga menyebabkan kenaikan ekuitas dan bukan berasal dari penanaman modal. Nah, secara sederhana, pendapatan itu bisa kita artikan sebagai hasil yang diperoleh perusahaan dari kegiatan usahanya. Dan menurut PSAK 72 juga, pendapatan itu diakui ketika perusahaan itu telah memenuhi kewajiban pelaksanaannya kepada pelanggan. Terus, kalau beban, apa sih yang dimaksud dengan beban? Nah, beban, kalau misalkan tadi pendapatan itu merupakan kenaikan manfaat ekonomi, nah beban itu adalah penurunan manfaat ekonomi selama periode akuntansi yang menyebabkan penurunan ekuitas dan bukan karena pembagian kepada pemilik modal. Nah, jadi sederhananya, beban itu adalah pengorbanan si perusahaan yang harus dikeluarkan untuk menjalankan usahanya. Nah, kira-kira apa sih hubungan antara pendapatan dan beban? Nah, teman-teman, hubungan pendapatan dan beban itu cukup erat. Malah sangat erat. Karena ketika perusahaan itu menghitung laba atau rugi, itu rumus dasarnya adalah total pendapatan tentunya dikurangin dengan total beban. Nah, permasalahannya, jika pendapatan itu lebih besar dari beban, berarti perusahaan itu akan memperoleh laba. Dan sebaliknya, jika beban itu lebih besar dari pendapatan, maka perusahaan itu akan mengalami rugi. Jadi hubungan antara pendapatan dan beban itu merupakan hubungan sebab akibat. Jadi mereka itu saling mempengaruhi. Baik, selanjutnya yaitu mengenai pengakuan pendapatan dan beban. Dalam PSAK 72 itu terdapat 5 langkah pengakuan pendapatan. Yang pertama itu ada identifikasi kontrak dengan pelanggan. Maksudnya gimana sih? Nah, maksudnya perusahaan itu harus memastikan ada nggak nih kontrak dengan pelanggan. Nah, kontrak itu bukan cuman kontrak tertulis aja, bisa juga kontrak lisan. Misalnya ketika seseorang itu memesan roti gitu, tapi rotinya maunya COD. Nah, ketika kedua pihak itu setuju mengenai jasa dan pembayarannya, mengenai barang dan pembayarannya, maka kontrak tersebut itu sudah terbentuk. Nah, yang kedua itu identifikasi mengenai kewajiban pelaksanaan. Nah, artinya perusahaan itu harus menentukan apa saja janji atau kewajiban yang harus dipenuhi. Misalnya pada jasa pemasangan WiFi. Ketika konsumen itu membayar untuk menggunakan WiFi, berarti kewajiban perusahaan itu bukan hanya memasang WiFi di tempat konsumen aja, tetapi kewajibannya itu adalah menjaga keberlangsungan WiFi tersebut, supaya WiFi tersebut itu harus stabil. Misalkan kalau konsumennya berlangganan dalam 1 bulan, berarti diusahakan kewajiban perusahaan itu adalah WiFi tersebut harus stabil dan tidak ada kendala sampai 1 bulan tersebut.
Itu. Jadi pelayanan dalam 1 bulan tersebut itu juga harus baik. Terus yang ketiga itu menentukan harga transaksi. Nah, dalam yang ketiga ini itu perusahaan harus menentukan berapa imbalan yang akan diterima. Nah, kadang itu harga transaksi itu nggak selalu tetap, nggak nominal, nggak itu terus, karena bisa aja kalau dalam event tertentu itu ada toko yang nyedain kayak promo, diskon, misalkan promo beli 1 gratis 1, beli 3 gratis 1, kayak gitu. Terus yang keempat, ada mengalokasikan harga transaksi. Nah, jika ada beberapa kayak misalkan ada barang yang dijual sepaket gitu, maka harga transaksinya itu harus dibagi. Terus yang kelima itu mengakui pendapatan ketika kewajiban dipenuhi. Nah, artinya apa? Artinya itu pendapatan baru boleh diakui ketika barang atau jasa itu udah diserahkan. Gitu. Selanjutnya untuk pengakuan beban. Terdapat 3 prinsip utama dalam pengakuan beban. Yang pertama itu ada matching principle, yaitu prinsip yang menyatakan bahwa beban itu harus diakui pada periode yang sama dengan pendapatan yang terkait. Misalnya, ketika sebuah toko menjual barang, nah berarti beban pokok penjualannya itu harus diakui pada saat barang tersebut dijual. Itu yang disebut dengan matching principle. Terus yang kedua ada system allocation, yang dimana dalam prinsip ini itu beban yang manfaatnya digunakan dalam beberapa periode itu harus dialokasikan secara sistematis. Contohnya itu adalah salah satunya adalah penyusutan kendaraan. Misalnya perusahaan itu membeli mobil operasional buat ngangkutin roti. Itu masa manfaatnya 5 tahun. Nah, maka biaya penyusutan itu nggak langsung diakui sekaligus, melainkan harus dibagi menjadi 5 tahun. Maksudnya dibagi selama 5 tahun. Nah, terus selanjutnya itu ada immediate recognition, yaitu beban yang langsung diakui jika manfaat ekonominya itu tidak dapat digunakan di masa depan. Contohnya itu adalah biaya iklan. Jadi ketika perusahaan membayar iklan, misalkan iklannya itu kayak iklan nyewa influencer di Instagram itu sebesar 2 juta, maka manfaatnya itu akan sulit diukur untuk jangka panjang, sehingga langsung dicatatnya itu sebagai beban. Terus selanjutnya kita masuk ke pengukuran pendapatan. Ternyata pendapatan itu diukur sebesar harga transaksi, yaitu jumlah imbalan yang diharapkan diterima perusahaan. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi pengukuran pendapatan. Faktor yang pertama itu ada imbalan variabel, contohnya itu kayak diskon, cashback, atau bonus itu tadi. Terus yang kedua ada komponen keuangan signifikan. Nah, ini tuh terjadi jika ada perbedaan waktu pembayaran yang cukup lama. Contohnya itu ada penjualan cicilan. Jika perusahaan itu menjual barang sekarang tapi pembayarannya dicicil selama 2 tahun, maka perusahaan itu perlu mempertimbangkan nih nilai waktu uangnya. Terus selanjutnya yang ketiga itu ada imbalan non-cash. Nah, teman-teman, kadang perusahaan itu menerima pembayaran atas jasanya itu bukan dalam bentuk uang. Misalnya kayak contohnya jasa desain itu dibayar dengan aset. Sebutlah asetnya itu adalah contohnya laptop. Nah, maka pendapatan tersebut itu akan diukur berdasarkan nilai wajar si laptop tersebut. Mungkin sekian dulu dari aku, dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-temanku. See you.
Halo semuanya, perkenalkan nama saya Renalvino Siregar. Jadi di sini saya akan membahas tentang jenis-jenis transaksi terkait pengakuan dan pengukuran pendapatan dan beban. Terus juga di sini ada selanjutnya ada perlakuan akuntansi pendapatan pada saat penjualan dan juga perlakuan akuntansi pendapatan kontrak konstruksi. Nah, ini kita masuk ke yang pertama itu jenis-jenis transaksi terkait pengakuan dan pengukuran pendapatan dan beban. Nah, di bagian pendapatan itu sendiri itu yang pertama ada penjualan tunai. Nah, penjualan tunai itu sendiri itu pendapatan ini penjualan tunai itu yang dimana pendapatannya ini nih diakui saat barang atau jasa diserahkan dan pembayaran diterima langsung. Nah, itu untuk jurnalnya sendiri itu di debit di debit itu ada kas dan juga di kredit itu ada penjualan. Yang kedua itu ada penjualan kredit. Nah, si penjualan kreditnya ini pendapatannya itu diakui saat barangnya itu diserahkan meskipun pembayarannya itu belum diterima. Nah, untuk jurnalnya itu sendiri itu yang dimana itu piutang usaha di debit dan juga di kreditnya itu ada penjualan. Nah, yang ketiga itu ada pendapatan jasa yang dimana si pendapatannya ini diakui ketika ketika jasa telah diberikan kepada pelanggan. Nah, itu untuk jurnalnya itu ada kas atau piutang usaha di debit dan juga pendapatan jasa di kredit. Nah, yang keempat tuh ada pendapatan diterima di muka, yang dimana pendapatan diterima di muka itu sendiri, yang dimana si kasnya itu diterima terlebih dahulu. Nah, tetapi si jasa atau barangnya ini belum diberikan. Nah, untuk jurnalnya sendiri itu ketika saat diterima itu yang mana kas itu di debit, kas di debit dan juga di kredit itu ada pendapatan diterima di muka. Dan untuk ketika saat jasa itu diberikan pendapatan diterima di mukanya itu di debit dan terakhirnya itu ada pendapatan jasanya itu di kredit. Nah, selanjutnya itu ada beban. Yang pertama itu ada beban dibayar di tunai ya seperti biasa. Kalau dibayar tunai itu dijurnalkannya itu bebannya itu di debit, sedangkan kasnya itu akan di kredit. Nah, yang kedua itu ada beban yang masih harus dibayar uh, yang dimana itu bebannya itu ada di debit dan di kreditnya tuh ada utang beban. Yang ketiga itu ada beban dibayar di muka. Nah, ketika misalnya udah dibayar itu jurnalnya di debit itu ada sewa dibayar di muka dan di kreditnya ada kas. Nah, selanjutnya itu ada saat menjadi beban yang dimana itu nanti si bebannya itu ada di debit dan juga nanti di kreditnya itu ada beban dibayar di mukanya entah nanti beban apa beban sewa atau beban lain-lainnya dan segala macamnya. Nah, selanjutnya itu jadi yang dimana selanjutnya itu ada pengakuan pendapatan dan beban. Jadi prinsip pengakuan pendapatan itu yang dimana itu pendapatannya itu dapat diakui ketika misalnya itu ketika yang pertama itu barang jasa itu udah telah diserahkan. Nah, terus ada namanya hak memperoleh pendapatan yang sudah terjadi dan juga jumlah dapat diukur secara andal. Nah, selanjutnya itu ada ketika bebannya itu diakui. Nah, ketika bebannya itu diakui, itu manfaat ekonominya artinya itu manfaat ekonominya itu telah digunakan dan di nah, ketika terjadi terjadi di penjurnalan itu akan terjadi kewajiban dan juga yang terakhir sama juga dengan yang di pendapatan juga bahwa beban itu dapat diukur secara andal. Nah, selanjutnya itu ada perlakuan akuntansi pendapatan pada saat penjualan, di mana pendapatan penjualan ini pendapatan yang diperoleh perusahaan dan kegiatan utama perusahaan berupa penjualan barang dan jasa pada pelanggan. Nah, pendapatan penjualan itu menjadi sumber utama laba perusahaan dagang maupun perusahaan jasa. Nah, menurut prinsip akuntansi itu sendiri bahwa si pendapatan ini diakui kalau misalnya barang atau jasanya itu
telah diserahkan kepada pelanggan. Nah, yang terus itu resiko dan manfaat kepemilikan itu telah berpindah. Selanjutnya itu dan itu ada juga nilai transaksinya itu dapat diukur secara andal, dan juga di terakhir itu di mana besar kemungkinannya itu si perusahaan itu memperoleh manfaat ekonomi. Nah, selanjutnya itu ada perlakuan akuntansi pendapatan kontra konstruksi, di mana kontra konstruksi itu sendiri itu merupakan perjanjian khusus antara kontraktor dan juga pelanggan untuk membangun suatu aset atau sekelompok yang asetnya itu saling berhubungan. Nah, beberapa asetnya itu bisa contohnya itu kayak gedung, jalan raya, jembatan, pelabuhan, dan sebagainya. Nah, di sini juga dalam proyek konstruksi itu sendiri itu pengerjaannya itu biasanya itu berlangsung lebih dari satu periode akuntansi. Nah, sehingga diperlukan beberapa metode khusus untuk mengakui pendapatan dan juga laba proyeknya. Nah, ini terus di sini kontrak konstruksi ini itu juga memiliki beberapa karakteristik utamanya, yaitu ada bersifat jangka panjang, yang dimana si proyeknya itu bisa berlangsung berbulan-bulan ataupun bertahun-tahun gitu. Nah, terus dan yang kedua itu ada nilai kontrak besar, yang dimana yang sudah pastinya tuh nilai proyek biasanya itu sangat besar dibandingkan yang kayak transaksi biasanya, kayak misalnya kayak proyek pembangunan yang nggak mungkin ya cuman hanya jutaan saja yang dibutuhkan, tapi bisa sampai miliaran bahkan sampai triliunan. Nah, selanjutnya yang terus karakteristik yang selanjutnya itu memiliki estimasi biaya. Jadi si perusahaannya ini dapat memperkirakan total biaya proyeknya, laba proyeknya, sama juga waktu penyelesaian proyeknya itu. Nah, yang terakhirnya juga itu akan menimbulkan resiko yang cukup tinggi, dimana biasanya itu sering kenaikan barang. Biasanya itu kalau di konstruksi itu pasti ada namanya kenaikan harga-harga bahan, keterlambatan proyek, perubahan desain, cuaca buruk, dan sebagainya. Nah, tujuan akuntansi dan di sini akuntansi kontra konstruksi ini dibuat itu tujuannya juga untuk dibuat dengan tujuan untuk menentukan pendapatan proyek secara tepat, mengukur laba rugi setiap periode, menyajikan kondisi proyek secara wajar dalam laporan keuangan, terus memberikan informasi kepada manajemen dan investor. Seperti itu. Nah, di sini juga ada cara mengukur tingkat penyelesaiannya, di mana itu tingkat penyelesaian dapat dihitung dengan beberapa cara. Nah, di sini pertama itu ada metode cost to cost, yang dimana membandingkan biaya yang terjadi dengan estimasi total biaya proyek. Nah, itu bisa kita rumuskan, di mana presentasi penyelesaiannya itu bisa sama dengan biaya yang telah terjadi dibagi dengan estimasi total biaya proyek dikali 100%. Di sini selanjutnya itu ada metode survei pekerjaan, yang dimana metode ini menggunakan hasil nilai tenaga ahli atau insinyur, menggunakan hasil penilaian tenaga ahli atau insinyur proyek. Yang selanjutnya itu ada metode physical progress, yang dimana itu berlangsung pada kemajuan fisik proyeknya. Mungkin yang terakhir juga di sini juga ada metode presentasi penyelesaian, yang dimana metode presentasi penyelesaian ini metode pengakuan pendapatan berdasarkan tingkat kemajuan pekerjaan proyek. Nah, metode ini biasanya itu sering digunakan untuk memberikan gambaran kondisi proyek yang lebih realistis. Nah, itu metode ini digunakan pada saat pendapatan kontrak dapat diukur secara andal, biaya proyek dapat diestimasi dengan baik, tingkat penyelesaian proyek dapat diukur, dan juga kemungkinan manfaat akan diterima. Nah, mungkin ini sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Halo teman-teman semua, jadi pada video kali ini saya bakal coba untuk menjelaskan mengenai pengungkapan pendapatan dan pengungkapan beban. Nah, apa sih pengungkapan itu? Nah, pengungkapan dalam akuntansi itu merupakan penyajian informasi mendalam mengenai rincian kontrak, metode pengakuan yang digunakan, serta estimasi dari transaksi, yang dimana tujuannya itu untuk memastikan kalau laporan keuangan perusahaan ini mencerminkan realitas ekonomi si perusahaan secara jujur dan akurat.
Nah, sekarang kita masuk ke pengungkapan pendapatan. Nah, berdasarkan standar yang baru, perusahaan itu wajib untuk menyajikan informasi yang memungkinkan bagi pengguna laporan keuangan itu untuk mengerti kontrak perusahaan dengan pelanggan atau vendor. Nah, misalkan yang pertama nih, perusahaan itu harus mengelompokkan pendapatan ke dalam kategori yang nunjukin gimana faktor ekonomi tersebut mempengaruhi pendapatan dari perusahaannya. Misalkan dikategorikan berdasarkan jenis barang atau jasanya, berdasarkan wilayah geografisnya, atau berdasarkan pasar utamanya. Nah, yang kedua, pada saldo kontrak itu perusahaan harus pengungkapannya itu harus mencakup saldo awal dan saldo akhir dari piutangnya. Misalnya kayak aset kontrak atau pekerjaan yang udah dilakuin tapi belum jatuh tempo tagihannya itu kayak gimana. Terus liabilitas kontrak atau uang muka dari pelanggannya itu kayak gimana. Nah, terus yang ketiga, perusahaan itu wajib juga nih untuk jelasin kapan mereka biasanya memenuhi kewajiban mereka gitu. Misalnya apakah mereka memenuhi kewajiban mereka saat pengiriman atau pada saat jasa tersebut selesai. Terus perusahaan juga harus menjelaskan syarat pembayarannya itu kayak gimana gitu berdasarkan dari perjanjian tersebut. Nah, terus yang keempat itu ada pertimbangan signifikan. Misalnya itu kayak perusahaan ini harus menjelaskan atau menyantumkan metode yang digunakan untuk menentukan harga transaksinya itu seperti apa, lalu bagaimana perusahaan itu menentukan harga tersebut itu dialokasikan ke setiap janji di dalam kontrak tersebut. Nah, seperti itu untuk pengungkapan pendapatan. Nah, selanjutnya adalah pengungkapan beban. Nah, perusahaan ini tuh dapat mengungkapkan beban mereka itu berdasarkan sifat atau fungsinya. Jika kalau diungkapkan berdasarkan sifatnya, itu tuh berarti misalnya tuh kayak bahan baku, gaji, atau depresiasi gitu contohnya. Nah, kalau misalkan diungkapkan berdasarkan fungsinya, berarti nanti dia contohnya itu kayak beban penjualan, beban administrasi, dan lain-lain. Nah, terus yang kedua dalam biaya kontrak gitu. Kalau di PSAK 72, perusahaan ini tuh harus mengungkapkan aset yang diakui dari biaya untuk memperoleh kontraknya. Misalkan kayak komisi sales gitu. Juga perusahaan itu harus mengungkapkan biaya untuk memenuhi kontrak, termasuk metode amortisasinya juga gitu. Nah, terus yang ketiga itu kalau misalkan terdapat kontrak yang diperkirakan akan merugi gitu. Nah, perusahaan itu wajib mengungkapkan estimasi kerugian tersebut dengan segera sebagai bentuk dari prinsip konservatif atau kehati-hatian. Seperti itu untuk pengungkapan beban. Nah, selanjutnya saya bakal coba menceritakan mengenai dari perkembangan standar pendapatan yang baru. Nah, jadi penerapan PSAK 72 yang saat ini digunakan gitu ya, ini tuh membawa perubahan besar di dunia akuntansi Indonesia ya khususnya. Karena awalnya pengakuan pendapatan di Indonesia itu terpecah-pecah gitu. Jadi terbagi ke dalam beberapa PSAK gitu. Nah, PSAK 72 ini itu diadopsi dari IFRS 15 dan mulai digunakannya itu mungkin sekitar tahun 2020. Nah, sebelum adanya PSAK 72 ini, setiap sektor industri itu punya aturannya masing-masing. Kayak misalkan PSAK 23 itu untuk pendapatan umum, terus PSAK 34 untuk konstruksi, PSAK 44 untuk real estate, dan lain-lain gitu ya. Nah, perbedaan aturan ini tuh sering bikin laporan keuangan antar perusahaan itu jadi nggak konsisten sama sulit gitu untuk dibandingkan.
Nah, PSAK 72 ini hadir sebagai solusi gitu untuk menyeragamkan aturan ke dalam satu model yang berlaku untuk seluruh industri. Nah, perubahan paling mendasarnya itu tuh ada di konsep pengakuannya gitu. Kalau di standar yang lama, pencatatan pendapatannya itu dicatat ketika risiko dan manfaat dari barangnya itu pindah. Nah, kalau di PSAK 72, pendapatan ini tuh baru boleh diakui ketika pelanggan itu benar-benar telah memiliki atas barang atau jasa tersebut. Nah, untuk menerapkan hal ini tuh perusahaan wajib juga untuk mengikuti model 5 langkah atau 5 step model yang sudah dijelaskan sebelumnya, yang dimulai dari identifikasi dulu kontrak dan kewajiban yang ada, terus menetapkan serta mengalokasikan harga transaksi, sampai ke tahap yang paling akhir, yaitu mengakui pendapatan saat kewajibannya itu terpenuhi. Nah, selain itu PSAK 72 juga menuntut transparansi lebih tinggi gitu, di mana perusahaan itu harus mengungkapkan informasi yang lebih mendalam mengenai rincian kontraknya, terus estimasi transaksinya seperti apa, lalu serta status aset dan liabilitas kontrak dalam laporan keuangannya itu seperti apa, kayak gitu. Mungkin itu untuk perkembangan standar pendapatan yang baru. Secara ringkasnya seperti itu. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.